Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Apa kabar kalian? Bagaimana kabarnya? Baik ya. Gimana liburannya kemarin? Udah hampir 1 minggu kalian nggak masuk ya? Maksudnya nggak KBM. Sebenarnya saya malu banget untuk bikin video secara langsung kayak gini tatap muka, tapi demi kalian saya lakukan. Karena apa? Karena hari ini kita akan praktek untuk materi kearsipan. Oke, jadi hari ini kita akan belajar secara praktek. Harusnya sih kalian praktek secara langsung ya, tapi mengingat kondisi kita yang memang masih ada pandemi COVID-19 ini, jadi ya mau nggak mau, jadi ya bisanya kayak gini aja. Kemarin sudah saya bagikan modulnya, modul tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang peralatan kearsipan, dan sesuai juga dengan judul video dan thumbnail di YouTube channel saya ini. Jadi hari ini kita akan unboxing tentang ya nggak semua sih, tapi maksudnya beberapa peralatan kearsipan yang perlu kalian tahu dan bagaimana cara penggunaannya sih, kayak gitu, yang seadanya aja ya. Yang pertama kita mulai dulu, saya juga harus nyontek soalnya kalau nggak nanti saya lupa guide-nya ya kan. Jadi yang pertama adalah peralatan kearsipan. Yang namanya peralatan kearsipan tuh ya pasti yang namanya alat itu kan digunakan untuk memudahkan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan ya. Jadi yang namanya peralatan kearsipan ya sudah pasti atau sudah tentu peralatan kearsipan itu adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan untuk memudahkan kegiatan kearsipan. Secara gampangnya tuh gitulah, alat sarana yang digunakan untuk dalam kegiatan kearsipan. Terus secara umum peralatan ini biasanya ya digunakan itu untuk apa sih? Selain untuk memudahkan pekerjaan, itu dia juga bisa digunakan untuk menyimpan arsip, terus melindungi arsip, terus kemudian ya tentunya memudahkan pekerjaan kita ya dalam penyimpanan arsip dan lain sebagainya. Nah, ada 3 hal yang perlu kalian tahu dalam penyimpanan kearsipan. Ada 3 istilah. Ini 6 ya. Ada 3 istilah. Aduh, malu banget saya, mohon maaf ya. Aduh, sebenarnya agak grogi gimana, kayak nggak enak banget untuk ngomong sama kamera kayak gini. Jadi ada 3 istilah. Saya ulangi ya sekali lagi. mohon maaf, masih newbie. Ada 3 istilah dalam penyimpanan kearsipan, yaitu yang pertama adalah pengarsipan horizontal. Pengarsipan horizontal itu adalah yang namanya horizontal itu kan ke atas ya. Kok bisa diingat ya, horizontal tuh ke atas, vertikal itu mendatar. Yang namanya pengarsipan horizontal itu adalah arsip yang digunakan penyimpanan arsip dengan cara, jadi setiap folder atau arsipnya itu ditumpuk-tumpuk. Jadi ditumpuk-tumpuk seperti ini. Jadi kan ini kalau ditumpuk-tumpuk nanti banyak semakin banyak kan dia akan semakin tinggi ya, semakin tinggi. Jadi dia itu penyimpanan secara horizontal tuh arsip tuh ditumpuk-tumpuk kayak gini dia, jadi nanti membentuk penyimpanannya itu secara horizontal atau dari bawah ke atas ke bawah, kayak gitulah ya intinya. Begitu. Kalau jadi disimpannya itu secara mendatar gitu kalau horizontal, jadi bentuknya nanti ditumpuk-tumpuk kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengarsipan secara vertikal. Pengarsipan secara vertikal itu jadi arsip itu disusun tegak lurus dan nanti dibuatnya tuh berderet gitu loh. Jadi kalau misal kayak kalian lihat buku di perpustakaan itu biasanya yaitu contohnya lah ya, contoh mudahnya dari pengarsipan vertikal. Jadi arsip itu ditaruhnya, disimpannya tuh berdiri secara tegak lurus dan berderet gitu. Jadi ini nanti banyak kesini. Jadi vertikal jadi kesini gitu ya. Yang namanya horizontal kan ke atas. Kalau vertikal berarti menyamping gitu. Terus yang ketiga adalah pengarsipan lateral. Pengarsipan lateral itu jadi arsip itu disimpan dengan tidur kayak gitu ya. Jadi kalau pengarsipan vertikal tadi yang menyamping itu yang lateral. Kalau yang vertikal itu dia akan ke belakang. Jadi bentuknya tuh berdiri tegak lurus kayak gini, terus nanti menumpuk-numpuknya tuh ke belakang kayak gitu. Kalau yang vertikal
yang lateral itu yang kayak gini. Jadi yang menyamping itu tadi yang lateral, sorry ya dikoreksi ya. Kalau yang vertikal itu kayak gini nanti ke belakang. Jadi kayak gini ya, ke belakang kayak gitu. Jadi nanti ini misalnya paling depan, terus ada arsip lagi ditumpuk sini, terus ada lagi di belakangnya. Ini biasanya yang digunakan di filing cabinet. Jadi arsip filing cabinet itu nanti lemari penyimpanan, nanti saya tunjukkan kayak apa bentuknya. Biasanya kayak gitu. Kalau yang seperti di buku perpus itu berarti adalah penyimpanan arsip secara lateral gitu ya. Iya bener. Jadi mohon maaf tadi saya salah. Jadi untuk memudahnya ya, kalau misalkan vertikal, kalau horizontal itu arsip akan ditumpuk-tumpuk kayak gini ke atas. Kalau horizontal dia itu akan diberdirikan tegak, berdiri, bisa kayak gini bisa kayak gini juga, terserah, maksudnya tergantung perusahaannya ya, tergantung instansinya. Terus dia nanti akan berderet ke belakang. Kalau misal arsip penyimpanan arsip lateral itu berarti berderet ke samping gitu ya. Oke, terus yang selanjutnya adalah macam-macam peralatan arsip seperti yang sudah tadi saya shoot di depan. Nanti kalian bisa perhatikan, itu nanti kita akan unboxing satu persatu. Kita mulai dari alat-alat yang paling kecil dulu yang diperlukan dalam pengarsipan ya. Nanti kita lihat satu-satu. Ini kita singkirkan dulu. Kalian lihat di sini, ini adalah bentuk stempel. Jadi alat pengarsipan yang pertama yang akan saya jelaskan adalah stempel. Stempel dalam proses kearsipan atau pengarsipan itu secara umumnya sih ada 3 stempel yang akan digunakan. Yang pertama misal yang ini tuh stempel perusahaan. Jadi kalau setiap instansi atau perusahaan itu kan pasti punya stempelnya sendiri-sendiri kan. Kalau misal kalian lihat di surat undangan atau surat apapun yang SMK keluarkan, itu kan biasanya ada cap SMK Negeri 1 Batang. Nah itu biasanya jadi kalau untuk pengarsipan itu pasti memerlukan satu stempel perusahaan atau instansi. Terus yang selanjutnya adalah stempel dari agenda, stempel untuk agenda. Nah stempel agenda ini nanti gunanya adalah untuk, jadi stempel agenda ini nanti akan distempelkan ke surat, kemudian nanti akan diberi informasi yang sesuai, misal dengan tanggal masuk suratnya tuh kapan, segala macam nanti akan kita jelaskan di bab selanjutnya. Ini cukup kalian tahu aja bahwa nanti akan ada stempel agenda. Terus yang terakhir adalah stempel rilis arsip, yaitu yang biasanya tulisannya tuh tulisan arsip. Jadi ketika surat atau dokumen atau apapun itu sudah diberi stempel ada tulisannya arsip, itu berarti si surat itu nanti akan diarsipkan atau sudah dirilis untuk bisa menjadi arsip. Ini kita simpan dulu ya, yang pertama stempel. Kemudian yang selanjutnya yang namanya stempel pasti, oh iya, kalau stempel kalian tahu kan cara pakainya gimana. Jadi stempel cara pakainya ya udah tinggal, jadi ini bak stempel atau baki stempel, atau kalau di sini tulisannya stempet ya. Ini cara pakainya, nanti kalian cuma tinggal ini ditekan kayak gitu ke bak stempelnya, terus tinggal diceplokin aja. Nah bagian paling depan itu biasanya, kalau ini nggak ada penandanya nih, bagian yang depan itu biasanya ada tandanya, biasanya tuh ada bulat-bulatnya. Kalau ini contohnya kan ini ada bulat-bulatnya kayak gitu kan. Nah ini berarti ini yang depan. Jadi jangan kebalik juga, kalau ngasih stempel nggak boleh kebalik ya. Jadi ini tinggal dicekokin ke sini untuk ngambil tinta, terus abis itu udah di stackin aja ke kertasnya gitu ya. Nah oke lah, itu yang stempel. Nah yang kedua ini adalah contoh bagi stempel. Bagi stempel bisa macam-macam sih, jadi intinya ini cuma buat nampung tinta aja nanti yang akan dicapin ke arsipnya. Nah ini sih nggak neko-neko cara pakainya gimana, kalian juga pasti paham. Cuma yang perlu kalian ketahui mungkin kalau misal ininya nanti ketika kalian mau nyetempel, udah kalian tekan kencang banget, terus udah kalian cepokin di kertas kok, tapi ternyata dia itu nggak terlalu nyala, warnanya nggak terlalu jelas, itu berarti mungkin tintanya udah habis. Kalau tintanya udah habis, kalian bisa isi baki stempel ini dengan menggunakan stempet
Ink. Ini mereknya nggak perlu ya. Jadi pokoknya nanti kalian bisa olesin lagi baki stempel yang permukaan di sininya itu dengan menggunakan tinta baru. Jadi kalau misal diolesin nanti pasti udah otomatis kan akan meresap lagi. Nanti kalau udah berarti bisa digunakan lagi gitu. Caranya ya gampang sih, ini tinggal ini kan tinta stempelnya ya, tinta stempelnya tinggal kalian buka. Kalau ini bentuknya kan kayak apa ya, bentuknya kan kayak ada spidol, kayak kalau spidol itu kan mengerucut gitu ya. Kalau ini berarti cuma tinggal di giniin aja sambil ditekan terus dioles-olesin gitu. Nah beres, selesai. Ini pasti udah apa ya, kalau misal kalian pakai buat nyetempel udah jelas lagi. Cuma tinta stempel itu ada yang bentuknya kayak gini, ada juga yang bentuknya nanti ketika kalian buka itu ada kuasnya gitu. Kalau kayak kalian bentuknya kayak kutek, kalau kalian tahu itu ada juga yang bentuknya kayak gitu. Kalau misal bentuknya yang kayak kutek ya berarti tinggal dioles-olesin aja sih, intinya sih kayak gitu, tinggal dioles-olesin aja. Jadi udah ya, yang pertama itu ada stempel, terus yang ini tinta stempel, yang ini baki stempel. Terus yang selanjutnya dari yang kecil-kecil dulu, ini namanya apa? Coba sekalian ini buat evaluasi, silahkan kalian komen di bawah ini namanya apa. Saya hitung dalam 5 hitungan, silahkan kalian komen. Nanti ini akan ada nilainya. Saya nggak akan saya nggak akan ngasih clue di Google Classroom kalian, biar saya tahu juga siapa yang menyimak video saya secara langsung dan terus gitu loh. Jadi saya tahu gitu yang menyimak dari awal sampai akhir. Saya hitung dari 5, silahkan kalian komen ini namanya apa. 1, 2, 3, 4, 5. Tetot. Oke, waktunya selesai. Silahkan bisa kalian komen, kasih tahu saya ini namanya apa ya. Jadi sebenarnya mungkin kalian banyak yang tahu, kalau cuma biasanya itu banyak juga yang tertukar antara ini dengan ini. Namanya tuh biasanya banyak yang tertukar. Kalau ini apa, kalau ini apa. Coba kalau yang ini apa namanya? Kelihatan nggak ya? Ini nih. Yang ini itu isinya ya, isinya dari ini. Saya hitung sampai 5, silahkan kalian komen ini namanya apa. Ini evaluasi ya, bagian evaluasi dari pelajaran kita juga. 1, 2, 3, 4, 5. Tetot. Oke. Jadi saya jelasin, ini pasti udah banyak yang tahu, cuma kadang-kadang kalau di daerah kita biasanya nyebutnya tuh salah. Kalau yang ini biasanya kalau orang-orang nyebutnya tuh namanya staples. Padahal salah. Ini itu namanya stapler. Jadi sedangkan staples itu ini isinya. Jadi isinya itu namanya staples. Kalau alatnya itu namanya stapler. Untuk cara penggunaannya udah kalian pasti paham. Caranya cuma tinggal di cekrek-cekrek kayak gitu aja ya. Misal ini misal ini ada kertas, atau misalnya ini ceritanya maaf ya, tapi nggak bisa saya jelaskan. Misal ini kertas kayak gitu, terus tinggal kita step ya, jadi kebetulan habis. Nah kalau isinya habis, gimana sih cara buat ngisi si stapler ini, isi staples. Misal staplesnya habis, itu kan ini udah nggak bisa buat menyatukan kertas gitu. Itu cara ngisinya gimana? Kadang-kadang tuh banyak juga yang nggak tahu cara ngisinya gimana gitu. Pertama cara ngisi ya, ambil dulu staplesnya, jelaskan. Gak penting banget ini, bener-bener pelajaran yang agak kurang berfaedah. Setelah kalian ambil staples, ini jadi staples ya, saya simpan. Setelah kalian ambil staples, kalian buka staplernya dengan dibelah jadi dua. Gak penting banget sumpah. Nah kalau kalian buka, ini kan di sini ada ruang kosong ya. Jadi di sini ada penyangga, terus di sini ada ruang kosong. Nah ruang kosongnya ini tinggal kalian masukin aja staplesnya ke ruang yang kosong itu, terus kalian tutup lagi. Nah ini udah bisa digunakan lagi. Nah ini udah jadi ya.
Oke, jadi ini stapler, ini staples. Cara penggunanya seperti itu. Cara pengisian staplesnya lagi seperti tadi udah saya tunjukkan. Kita simpan. Terus yang selanjutnya, sebut deh gaban ini namanya apa? Silahkan komen di bawah, saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, namanya adalah, banyak mungkin di antara kalian yang akan menjawabnya tuh pembolong kertas. Ya bener sih, ini fungsinya untuk membolong atau membolongi atau membolongi itu kayak melubangi kertas. Cuma namanya sebenarnya bukan pembolong kertas atau pelubang kertas, itu adalah fungsinya. Namanya adalah perforator. Perforator. Nanti ada tulisan, harusnya ada tulisan ting kayak gitu. Namanya perforator, tulisannya kayak apa? Perforator. Nah, cara pakainya gimana? Perforator ini jadi ada fungsi-fungsinya juga ya. Kalau yang di ini yang bagian sini ada yang ada apa ya, ada kayak besinya, itu adalah yang buat melubangi kertasnya. Nah terus ini adalah alatnya nanti ya buat jungkat-jungkitnya gitu. Nah di bawah nanti kertasnya itu akan, kertas yang sisa apa ya, bolong-bolongannya itu nanti akan masuk ke baki di bawah. Nah ini bisa dibuka, dan ini udah banyak banget ya, belum dibuang, jadi saya takut ini menyebar kemana-mana, jadi saya tutup lagi aja. Ini bakinya bisa kalian buka, nanti kalau kalian mau buang sampah kertasnya itu bisa banget dengan cara buka aja baki yang di bawah. Nah kalau kayak gini, ini kan mau apa ya, mau bolonginnya gimana caranya. Nah ini tuh biasanya perforator kayak gini tuh masih ngunci. Perforator tuh masih banyak ya macam-macamnya. Contohnya ini yang besar. Kalau yang besar ini berarti bisa melubangi tuh lebih banyak kertas. Kalau yang kecil, lebih kecil tuh ada lagi. Ini ada 2. Saya bawain 3 contoh perforator. Nanti saya contohin juga. Kalau misal biasanya tuh banyak yang tanya, Bu ini kok nggak bisa dipakai, ini rusak ya, ini rusak. Padahal enggak, itu masih baru. Nah karena masih baru, itu berarti masih kekunci perforatornya. Dan banyak diantara kalian juga yang nggak, ya bukan kalian ya, banyak ya mungkin kalian juga nggak tahu ya, tapi banyak juga anak-anak yang mereka tuh sebelumnya nggak tahu gimana cara menggunakan perforator, membuka kunci perforator. Kayak misalnya kayak gini nih, ini kan nggak bisa dipakai kan, maksudnya kalau ada kertas mau dimasukin juga nggak bisa. Nah itu karena apa? Karena dia masih kekunci. Kalau kalian lihat di sini itu ada hitam-hitam, kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan lah. Ini ada hitam-hitam. Nah ini kunci, jadi mau kalian pencet-pencet juga ya dia nggak akan berfungsi karena ini masih kekunci. Kalau masih kekunci, gimana cara buat buka kuncinya? Tinggal kalian tekan ini ya, dikebawahin, terus si hitam-hitamnya itu kalian ambil atau dilepasin. Nah kalau itu udah rilis, dia bisa digunakan untuk bolongin kertas. Coba ya, contohnya kayak gini nih. Tadi kalau misal ini saya kunci lagi ya, ini misalnya masih dalam keadaan kunci, dia tetap bisa ditekan, tapi dia nggak bisa buat bolongin kertas karena dia kertasnya nggak bisa masuk. Ya kan, masuk pun ya udah, masuk pun nggak bisa. Tapi kalau misal kuncinya ini udah dibuka, ini dimasukin kertasnya, suara berhasil terbolongi atau berhasil terlubangi. Kalau cara kuncinya ya udah tinggal berarti sama lagi, kayak ditekan ke bawah, terus ininya dimasukin. Selesai. Ini cara membuka perforator yang pertama. Ini adalah versi yang pertama, karena versi kunci perforator itu macam-macam. Ini buat apa? Ini buat ngukur juga, buat ngukur kertas gitu, maksudnya buat yang di tengahnya gitulah ya. Ini cara buka yang pertama ya. Terus ada tipe perforator lain juga yang kuncinya itu berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan jelas tuh sebenarnya ada hitam-hitamnya. Kalau ini tuh nggak ada hitam-hitamnya. Di sininya tuh nggak ada hitam. Kuncinya tuh bukan di sini. Dan ini kalau digunain nggak bisa. Tuh dia nggak bisa masuk, kertasnya tuh nggak bisa masuk.
cara bukanya tuh gimana. Nah, kalau kalian lihat di sebelah ini tuh apa ya, kanan, sebelah kanan itu ada besi yang lebih menjorok ke dalam gitu loh. Jadi ini ada besi yang agak mengganggu itu. Nah, ini adalah kuncinya gitu loh. Kelihatan nggak ya? Semoga sih kelihatan. Kalau enggak ya mohon maaf, karena saya nggak punya peralatan yang bagus untuk ngerekam. Nah, ini caranya cuma tinggal dipencet ke bawah untuk melepas kuncinya ya, dipencet ke bawah, terus ininya ditekan, besinya ditekan. Nah, jadinya, nah ini lepas. Jadi yang menjorok itu nanti, besi yang menjorok itu ada di luar. Kalau misal ke kunci tadi itu kan yang menjorok ke dalam. Nah, kalau misal buat melepas, ininya ditekan terus didorong, ininya yang menjorok keluar. Nah, ini udah bisa digunakan buat melubangi kertas. Contoh bolong. Nah, kalau yang gede ini kelihatan banget sih sebenarnya. Kuncinya adalah ini. Caranya sama aja sih kayak tadi, ininya ditekan ke bawah, ininya di kesiniin. Nah, ini udah bisa buat bolongin. Gitu ya cara melepas kunci perforator atau pembolong kertas. Ya, sebenarnya namanya benar itu perforator. Nah, untuk cara pemakaian perforator yang benar sendiri itu gimana? Nah, kalau buat membolongi kertas tuh nggak salah-salahnya ya. Kalau kayak saya ini kan asal-asalan banget, yang penting bolong, padahal enggak. Jadi kalau dalam kearsipan, ya nggak cuma kearsipan sih, segala hal dalam untuk penggunaan perforator itu caranya pertama, kertas itu dilipat menjadi dua, terus ini tengah-tengahnya agak dibikin apa sih, diratain dikit, ini buat penanda. Nah, kalau ini kan ada tandanya nih yang tengah-tengah di sini. Nah, barulah kalian masukkan kertasnya. Terus nanti di perforator tuh di tengah-tengahnya tuh ada kayak semacam tanda bahwa ini tuh yang tengah gitulah intinya. Ada tanda panah, ada tanda tengah-tengahnya pokoknya. Nah, itu tengah-tengah kertas dengan tengah-tengah perforator itu kalian cocokkan. Kalau udah cocok tinggal ditekan. Jadi bolong. Nah, bolongnya tuh nanti rapi jadinya gitu. Kalau misal bentuk tuh ini kan kalau bentuknya potret ya, kalau kertasnya potret atau potret tuh apa sih bahasa Indonesianya ya? Meninggi, pokoknya kalau bentuknya potret kayak gini berarti membolonginya tuh yang pinggir kayak gini. Tapi kalau misal ada tulisan, kan biasanya ada nih kertas yang bentuknya kayak ini, tulisannya tuh kesini gitu, jadi kayak gini, jadi namanya landscape kan. Kalau landscape itu juga dibolonginya tuh yang atasnya gitu, yang paling atas, bukan yang bawah. Gimana ya, pokoknya nanti kalau ketemu kita peragain aja lah, karena kayaknya agak susah untuk kalian pahami dengan kata-kata, saya menjelaskannya juga bingung. Oke, ini jadi perforator. Terus yang selanjutnya adalah ini. Apa ini? Ini apa ini namanya? Silahkan kalian komen di bawah. Selama 5 detik silahkan kalian komen, kasih tahu saya ini namanya apa dan gunanya buat apa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi ini namanya adalah numerator atau stempel yang buat nomor gitu loh. Cara pakainya sebenarnya kalian juga pasti paham lah. Ini tuh buat fungsinya bisa buat ngasih nomor surat, bisa juga buat ngasih tanggal di surat atau di arsip yang nanti akan kita gunakan gitu loh. Ini cuma tinggal disesuaiin aja sih, disesuaiin apa namanya, nomornya. Misalnya yang paling depan kan yang paling depan kan yang sini ya. Nah, ini tinggal misal mau tinggal diputar-putar aja sih, maksudnya tinggal misal tanggal 6 gitu ya, berarti diputar ke atas ke bawah gitu di tanggal 6 misal gimana gitu. Pokoknya ini tinggal diputar-putar aja, nomornya disesuaikan dengan nomor yang mau kalian kasih atau tanggal yang mau kalian kasih, terus nanti dicapin ke stempel, baki stempel, dicapin, terus habis itu diketok di kertas kayak gitulah intinya penggunaannya kayak gitu. Terus yang selanjutnya yang paling sering kalian lihat, map.
Ini map kertas, ini yang biasanya digunakan juga buat menyimpan arsip. Jadi map arsip itu ada macam-macam. Ada yang sama ini map biasa. Kalau yang ini namanya adalah Snell Hacker. Tulisannya nanti akan ada di sini atau di sini ya, atau di sini aja mungkin ya, di atas. Ini adalah namanya Snell Hacker. Jadi Snell Hacker itu tanda-tanda atau ciri-cirinya di dalamnya itu ada semacam apa ya, semacam alat buat ngejepit kertasnya gitu. Jadi ini bisa dilepas. Nah, cara penggunaannya adalah nanti bentar. Jadi kertas yang udah kita lubangi itu kita masukkan terus habis itu kita tutup lagi. Kelihatan gak ya? Semoga kelihatan. Dan ini sebenarnya gampang kok, kalian pasti bisa lah. Cuma yang kalian perlu tahu itu ya istilah-istilah namanya aja sih, karena pasti nggak banyak yang tahu ini tuh namanya apa sebenarnya gitu. Nah, jadinya kayak gini nih. Ini namanya adalah Snell Hacker. Terus yang selanjutnya ini yang gede dan kaku ini namanya adalah Ordner. Ordner ini jadi isinya kayak gini. Ini fungsinya juga buat nyimpen kertas ya, nyimpen kertas dalam jumlah yang banyak. Cara pemakaiannya hampir sama kayak Snell Hacker, cuma kalau Snell Hacker tadi bukaannya kan kayak gitu ya. Kalau ini cara bukanya tuh gini nih. Jadi yang apa sih, kayak gagang ini kalian tarik ke atas. Nah, ini kan ngebuka. Kalau udah ngebuka, ininya dikeluarin yang buat ngejepit kertasnya. Yang kayak gininya tuh kalian keluarin, habis itu kalian masukin deh kertasnya, kertas yang udah dibolongi, yang udah dilubangi kalian masukin. Terus kalau udah nanti ininya dimasukin lagi. Buat susah ya, ribet ya tangannya ya kalau misalnya cuma satu tangan, ternyata nggak kuat saya. Jadi ini dimasukin lagi, terus dipepetin. Misal nih udah ada kertasnya misal ya, terus nanti dikuncinya ininya ditarik ke bawah gitu ya. Itu namanya Ordner. Terus yang buat media penyimpanan arsip itu sendiri ada macam-macam nih teman-teman. Waduh. Jadi untuk media penyimpanan, kalau untuk yang arsip elektronik itu biasanya sekarang sih bisa pakai hard disk, pakai flash disk, atau pakai komputer juga bisa ya. Jadi komputer adalah salah satu bentuk apa namanya, peralatan dalam kearsipan juga. Cuma ini saya ya bawanya laptop. Cuma kalau ya komputer sama laptop ya intinya hampir sama kan. Selain apa namanya, selain komputer, bentar nih, kalau buat penyimpanannya itu ada yang namanya filing kabinet. Filing kabinet nanti akan saya perlihatkan. Kemudian ada lemari arsip, ada rak arsip, terus ada juga rotary apa cuy? Bentar. Rotary filling system atau rotary filling system tuh yang kayak gini. Nanti harusnya ada muncul gambar, kalau nggak muncul saya malu. Rotary filling system tuh kayak gini. Jadi sistemnya hampir sama kayak, pokoknya intinya dia untuk nyimpan arsip tapi kayak filling kabinet gitu, cuma dia bisa berputar, bisa muter-muter gitu. Kalau filling kabinet kan ya udah di situ tok kan, diem tok, nggak bisa diputar-putar. Yang diputar-putar yang bisa ya filling kabinetnya. Kalau rotary filling system, bener ya, rotary filling system itu dia bisa muter-muter. Ya bener, rotary filling system itu bisa muter-muter. Kalau rak arsip itu bentuknya kayak gini. Jadi dia kayak rak kayak sebenarnya kayak rak sepatu aja sih, kayak bentuknya tuh hampir sama kayak rak sepatu aja, kayak udah rak yang bolong-bolong yang gak ada penutupnya. Kalau lemari arsip kan ada tutupnya. Nah, ini saya kasih tunjuk lemari arsip sama filling kabinet ya. Bentar. Oke, wah ternyata udah setengah jam. Yang pertama ini kita kasih lihat dulu aja. Sebenarnya masih ada alat-alat yang lain.
kayak apa namanya, lemari buat indeks, terus ada buat yang sorter segala macam. Cuma ini kita masih berantakan banget, lab kita masih super berantakan, jadi masih belum ketemu juga tuh alat-alat yang lain, dan nantinya ya udah seadanya dulu yang saya tunjukin ya. Nah, yang pertama yang kalian lihat ini adalah filing kabinet atau lemari arsip. Jadi filing kabinet ini terdiri dari bisa beberapa apa namanya, laci ya. Cuma ini yang kita punya ada 4 laci. Nah, ini nanti bisa ditarik kayak gini. Nah, di dalam filing kabinet itu ada yang namanya folder. Ini kebetulan namanya adalah hanging map atau map gantung. Jadi dia bentuknya kayak gini nih. Bentuknya kayak gini. Terus di pinggir-pinggirnya ada kayak semacam penggantung gitu. Terus bukanya kayak gini. Nah, nanti surat atau dokumennya tuh ada di tengah. Terus ini kalau mau nyimpen ya tinggal digantungin aja. Bentar deh, tak ininya yang bawah aja. Nah, biar lebih jelas. Jadi dia digantung-gantung gini loh guys. Kayak digantung-gantung gitu. Ini namanya hanging map atau folder yang nanti yang akan digunakan di filing kabinet. Nah, selain folder itu paling depan tuh sebenarnya adalah guide. Guide itu adalah pembatas antar, kayak misalnya nih, pembatas antar arsip ya, untuk membatasi atau penanda aja. Kalau misalnya arsip dari nomor 1 sampai 10, terus sampai 21 sampai 29, nah itu kan nanti akan ada di pengulangan lagi di subjek masalah yang berbeda. Nah, ini ada pembatasnya, cuma ini pembatasnya kita masih ala kadernya aja, jadi guide-nya masih pakai kayak gini. Cuma nanti ya harapannya bisa kita ganti ya. Ini guide, ini folder, terus yang ke atas ini yang bisa ditulisin nomor-nomor ini adalah namanya tab. Kalian kalau lihat di buku juga itu ada sih, udah ada macam-macam. Jadi ini bentuknya kayak gini. Kalau yang belum terlalu penuh misalnya kayak gini nih. Nah, ini hanging map. Ini adalah filing kabinet. Tada. Ini printer, itu kabel, udah tahu lah ya. Nah, ini yang kalian lihat itu adalah oh ya guys, kalau di filing kabinet tadi itu menggunakan sistemnya itu adalah sistem penyimpanan arsip yang horizontal, vertikal, jadi ke belakang gitu ya. Kalau kalian lihat, tak ulangin lagi. Jadi ini sistem penyimpanan secara vertikal, jadi dia menyamping ke belakang kayak gitu loh. Jadi kalau yang ditumpuk-tumpuk, nah misal contohnya kayak gini nih. Kalau itu dia penyimpanannya secara horizontal, jadi ditumpuk-tumpuk ke atas. Kalau ini yang ke samping-samping gini, ini namanya lateral. Kalau ini vertikal. Aduh, lama banget loadingnya. Ini juga termasuk lemari arsip ya, lemari penyimpanan arsip. Ini bisa disebut sebagai rak arsip sih. Cuma kalau rak arsip itu biasanya belakangnya sini tuh bolong, jadi cuma rak-rak doang gitu loh guys. Jadi cuma kerangka sini-sini gitu. Kalau ini kan di belakangnya ada penutupnya ya. Kalau rak arsip itu biasanya cuma kerangka samping sama atas bawah gitu doang gitu loh. Tapi ini bisa disebut sebagai rak arsip juga. Kalau yang ini, sorry banget nih, kayak berantakan banget. Kalau yang ini adalah namanya lemari arsip. Jadi dia digunakan buat menyimpan arsip. Jadi untuk penyusunannya itu dengan menggunakan sistem yang lateral ya. Jadi disusun menyamping gitu. Ini contoh lemari arsip yang menggunakan kayu. Cuma lemari arsip juga ada, ya nggak cuma ada sih. Jadi lemari arsip itu bisa juga menggunakan selain menggunakan kayu, lemari arsip juga bisa menggunakan besi atau bahannya tuh besi. Oke, ini kok HP saya nggak bisa dibalik ya buat videonya, bingung saya. Jadi
gitu dulu. Gini kali ya. Oke guys, jadi kayak gitu dulu. Cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan sampaikan di bawah. Bisa di komen atau bisa juga di Google Classroom atau langsung ke saya. Bisa dijapri ke saya. Gitu ya, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.